Di antara dampak terjadinya dosa, terjadinya penenggelaman dan gempa. Artinya bisa menyebabkan Allah beri bencana di permukaan bumi, baik dengan menenggelamkan umat atau dengan memberi gempa. Ini kalau dosa merajalela. Dan ini bisa dilihat dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakullan akhazna bizambih." Setiap bencana yang datang, setiap bencana yang kami datangkan, itu terjadi karena zambih, terjadi karena dosa-dosa yang dilakukan. Allah menyebutkan fakullan, setiap bencana yang Allah turunkan pasti terjadinya karena dosa. Jadi tidak ada yang terjadi karena pergeseran lempengan bumi. Itu hanya sebab musabab saja. Yang intinya Allah goncangkan bumi ini karena dosa-dosa. Orang yang kurang imannya tidak pernah bicara masalah ini, tapi bicaranya masalah keretakan di permukaan, keretakan di dasar bumi, di dasar lautan, kemudian kurangnya penanaman pohon atau kurangnya macam-macam teori-teori dunia. Itu hanya sebab musabab saja. Tapi Allah sudah berulang-ulang dan hadis Nabi juga banyak menyebutkan bahawa bencana itu datang karena dosa. Ali bin Abi Talib dan asar yang sahih menyebutkan, "Ma nazalal bala," tidak akan turun bala, "illa bizambin," kecuali karena dosa. "Wa ma rafa'ahu illa bitaubah," dan Allah tidak akan angkat bencana itu kecuali dengan taubat. Jadi Allah katakan di awal, fakullan akhazna bizambih faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sejarah umat manusia, ada yang kami kirimkan kepada mereka hasiba, hujan batu dari langit. Dulu kisah para nabi, setiap kaum punya bencana masing-masing. Itu ada yang diturunkan macam-macam bencana. Di antaranya ada yang Allah kirimkan hujan batu untuk menghabiskan mereka. Ini bisa bermakna hujan memang betul-betul batu-batuan, atau hujan yang sudah turun seperti batu dengan bongkahan-bongkahan besar sehingga menenggelamkan semua umat. Wa minhum man akhazathu sayhah. Lalu Allah sambung, di antara hamba-hambaku ada yang ditimpa bencana dengan cara meninggal karena mendengarkan suara guntur, suara petir yang terlalu menyakitkan. Kaum Nabi Saleh 7 hari 8 malam Allah kirimkan hujan dan petir beserta angin sampai mereka tercampak-campak meninggal dunia. 7 hari 8 malam kata Allah. Wa minhum man khassafna bihil arda. Dan ada juga yang kami timpakan dengan cara kami tenggelamkan ke dalam permukaan bumi. Kami tenggelamkan kata Allah. Termasuk kaum Nabi Lut, itu Allah tenggelamkan. Cuma cara Allah tenggelamkan, Allah utus Jibril, Mikail dan Israfil untuk menuju ke kaum Sodom, dan kemudian mereka mencongkel
tanah kaum Sodom tersebut, ya, jadi dicongkel tanahnya seperti kuih lapis. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Lalu kemudian diangkat, ya, diangkat lalu dilipat. Ketika di udara dilipat, lalu kemudian dibuka kembali dan dibalikkan. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha, kata Allah, kami balikkan yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Jadi dibalikkan, ketika dibalikkan lalu ditimpakan ke tempat yang sama yang sudah dikorek. Jadi orangnya hilang semua, semuanya berada di bawah permukaan bumi. Allah bisa buat itu. Kalau ke pribadi, pernah terjadi pada Qarun. Allah tenggelamkan Qarun ke dalam permukaan bumi. Wa minhum man aghraqna, di antara hamba-hamba ada yang kami tenggelamkan dengan air, kami kirimkan banjir, tenggelam. Dan ini terjadi sampai hari ini. Wa ma kana Allah liyadhlimahum, lalu Allah menyebutkan bahwa Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba. Jadi yang mengira bahwa itu kemurkaan Allah karena Allah zalim, Allah jawab, Allah tidak akan menzalimi seorang hamba. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi yang zalim itu kita. Jadi zalim itu ada beberapa bagian, ya. Bagian yang utamanya zalim terhadap Allah, zalim terhadap manusia, dan zalim terhadap diri sendiri. Yang paling banyak yang membuat kita mendapatkan bencana adalah zalim terhadap diri sendiri. Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, aku termasuk golongan orang yang zalim. Ini zalim apa? Padahal Nabi Yunus enggak ada dosa kepada umatnya yang sifatnya menzalimi mereka. Tapi dia mengatakan aku telah termasuk golongan orang zalim. Zalim yang dimaksud adalah zalim terhadap diri sendiri. Apa zalimnya Nabi Yunus dengan doa itu yang dia akui? Allah suruh dia berdakwah ke kaum Naniwa, tapi dia tinggalkan. Artinya dia sedang melawan Allah dengan meninggalkan tugas. Akibat dia menzalimi diri sendiri dengan melakukan dosa, ya, maka Allah timpakan bencana untuknya. Jadi zalim terhadap diri sendiri, kita sudah tahu bahawa yang kita lakukan akan masuk neraka, efeknya akan ke neraka, tapi kita sengaja melakukannya. Inilah yang disebut menzalimi diri sendiri, ya. Allah ingin katakan, bukan Allah yang memberikanmu kezaliman, tapi engkau yang mengundang kemurkaan Allah. Nah, bagaimana cara kita mengundang kemurkaan Allah? Dengan zambun, zunub, dengan kita melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dari Umran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, fi hazihil ummah. Kalau tadi ayat Al-Ankabut 40, dalam hadis Rasulullah berkata, fi hazihil ummah khasfun wa maskhun wa qazfun. Bisa terjadi pada umat, kata Rasulullah, yaitu bencana-bencana berupa menenggelamkan ke permukaan bumi, wa maskhun, dan Allah bisa buat seseorang berubah bentuknya. Berubah bentuk ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bisa dua makna. Ada yang makna hakiki, memang betul-betul berubah. Kalau Allah murka, Allah bisa rubah manusia berubah menjadi makhluk lain. Dan ini tersirat dalam salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah, wa ja'alnahum qiradatan khasiin. Kami pernah merubah Bani Israel, ya, berubah menjadi kera yang buruk. Sebahagian ulama ahli tafsir mengatakan, termasuk Ibnu Katsir sendiri, yang dimaksud adalah perubahan hakiki, memang betul-betul berubah menjadi kera. Tentunya mereka menjadi keturunan kera berikutnya.
Tapi sebahagian juga yang lain mengatakan itu bukan berubah hakiki, tapi berubah maknawi. Orangnya tidak berubah menjadi kera, tapi sifatnya sifat kera. Maka Bani Israel itu kalau seandainya benar Allah telah, bukan meragukan Allah, tapi kalau seandainya yang dimaksud adalah merubah sifat, maka benarlah Allah bahawa sifat Bani Israel itu mirip kera. Yahudi itu orangnya tamak. Kera itu sifatnya tamak. Kera itu sifatnya tamak. Kalau kita memberi makanan kepada kera, tibin, monyet, itu dia ambil dengan tangan satu, kita campak lagi dengan tangan kedua, kita campak lagi dia ambil dengan kaki, kita campak lagi dengan kaki kanannya, kita campak lagi dia terus mengambil, digigit dengan mulutnya, kita campak lagi dia taruh dulu yang ini, dia ambil lagi. Yang penting kengan baik merempok, dia ambil semampunya. Begitulah sifat Yahudi. Dulu memasuki Palestin dalam keadaan memohon-mohon, menghibah-hibah agar diberikan belas kasihan oleh Palestina, agar mereka bisa tinggal di sudut kota pun boleh. Dengan kebaikan orang Islam diberikan sedikit tanah untuk Yahudi. Tapi lama-kelamaan mereka mulai mencaplok tanah tersebut, sampai hari ini peta berubah. Palestina yang tinggal sedikit, Yahudi yang kemudian mengambil hampir 3/4 tanah Palestin. Nyan Yahudi. Makanya kalau ada orang yang model begini sifat hidupnya, nyangka nyan biak-biak Yahudinya. Tamak, di mana berada menyusahkan orang, ambil. Begitulah keadaannya. Kalau itu benar yang dirubah adalah sifat. Tapi bisa juga berubah, langsung berubah menjadi kera. Wallahu alam. Tidak ada tahu yang sebenarnya. Dalam ayat yang lain Allah katakan pernah dirubah Bani Israel menjadi kera dan babi, al-qiradata wal khanazir. Wallahu alam. Kelompok mana itu dari kalangan Yahudi, wallahu alam, kita tidak tahu, dan belum ada sejarah yang mengungkapkan mana kelompok yang dirubah Allah menjadi kera dan babi. Tapi kalau sifat benar, babi pun sifatnya sama. Babi itu juga tamak. Kalau kita kasih makanan yang sedang dikunyah, ditaruh dulu, lalu dia mengambil makanan baru, ini belum habis, dia muntahkan dulu makanan yang sedang dikunyah, dia makan makanan baru, nanti setelah itu dia kunyah lagi kotoran bekasan makanan yang telah dimakannya. Jadi yang untuk orang jangan dapat. Makanya Rasulullah mengatakan dalam kepada umat Allah bisa kirimkan berbagai macam bencana, menenggelamkan mereka dalam permukaan bumi, atau Allah bisa rubah bentuk mereka, atau waqazfun, atau Allah akan berikan gempa kepada mereka. Faqala rajulun minal muslimin, lalu berkatalah seseorang dari kaum muslimin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata zalika, kapan bisa terjadi hal seperti itu, kapan bencana-bencana itu bisa turun? Apa jawab Nabi? Iza dhaharatil qainat, bencana-bencana model begitu bisa turun. Yang pertama, kalau sudah merajalelanya qainat, merajalela qainun. Qainan itu yaitu penyanyi-penyanyi perempuan, bidwanita. Kalau sudah muncul para penyanyi perempuan berjoget-joget di hadapan khalayak ramai, maka bencana seperti itu Allah akan segera turunkan. Dulu di zaman Nabi dan sahabat, seorang perempuan itu jangankan bernyanyi di hadapan laki-laki, berjalan pun mereka takut. Kalau pulang dari masjid, dalam satu hadis, para perempuan di zaman Nabi itu pernah sekali, karena belum tahu, pulangnya berada di tengah-tengah jalan, terus bergerombol di tengah jalan. Diingatkan oleh Nabi, kalau kalian pulang dari masjid, maka merapatlah ke dinding, merapatlah ke pinggir jalan. Langsung besok harinya semua perempuan yang pulang dari masjid merapat ke dinding sampai rok-rok mereka seakan-akan menyapu dinding, kata hadis.
Jadi tidak berani lagi bercampur baur dengan laki-laki. Jadi yang namanya penyanyi perempuan itu tidak berani terjadi di masa Nabi. Tapi hari ini, dan sebenarnya bukan hari ini saja, mulai dari masa tabi'in, kerusakan pada dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah dulu, kemudian Abbasiyah, itu kerusakan terjadi dimulai dari raja-raja yang tidak lagi beriman kepada Allah dengan menghadirkan para penyanyi, atau disebut dengan harim. Itu menghadirkan penyanyi lalu menari-nari di hadapan raja. Maka terkenal dunia Arab itu ada tari perut. Itu terjadi dari masa-masa dulu, menghibur raja. Dan rata-rata terdiri dari para pelacur. Lalu rajanya mabuk-mabukan, lalu dibacakan ketika raja mau tidur, para penari-penari itu membacakan kisah-kisah yang salah satunya dikumpulkan dalam buku Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Makanya kan kisah-kisah itu kita dengarkan menjadi dongeng kita juga. Di antaranya cerita Aladin. Itu dalam kitab Alfu Lailah wa Lailah itu nama sebenarnya Alauddin. Lalu karena mungkin susah dipanggil disebut Aladin. Lama-lama jadi Aladin, bukan lagi Aladin. Kemudian ada Ali Baba. Masih teringat Bapak Ali Baba, yang kita seumur 40 ke atas ini mengalami masa-masa Ali Baba, yang susah membuka pintu gua. Itu dalam kitab Alfu Lailah wa Lailah. Laila Majnun, itu diceritakan, diambil dari dongeng-dongeng itu sampai raja tertidur, dan itu dihiasi oleh perhiasan-perhiasan para penari. Dan dari zaman itu terus berkembang. Hari ini Masya Allah, perempuan-perempuan bukan hanya berani menari, tapi berani membuka auratnya sambil menari di hadapan khalayak laki-laki. Mungkin kalau kita di Aceh Pak lumayan terjaga, tapi dari mulai Kuala Simpang ke atas, apalagi sampai ke beberapa daerah di Jawa, Banyuwangi, Indramayu, itu dunianya dunia dangdut Pak. Kalau ada acara walimah, itu yang diundang adalah kelompok dangdut. Menarinya bukan menari biasa, tapi menari sambil memamerkan aurat, lalu bergaya seperti gaya-gaya orang yang kadang-kadang melakukan hubungan suami isteri. Na'udzubillah. Dan itu tersebar di YouTube, tersebar di mana-mana. Kalau sudah sampai pada tahap perempuan sudah mulai berani menampakkan auratnya di hadapan laki-laki dengan tidak ada lagi rasa malu, di saat itu bencana Allah akan tukar-tukar untuk diturunkan kepada hamba. Siapa yang bisa mencegah? Tidak ada kecuali para penguasa. Para ulama pun kalau tidak didukung oleh penguasa tidak bisa mencegah, hanya bisa menasihati. Tangan terkuat, waktu Nabi menyebutkan man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan. Itu yang dimaksud bukan tangan-tangan makmum, tapi tangannya para imam, tangannya para pemimpin. Menyodongku imam nabut maksiat lang kampung, kita cuma bisa nasihat, hangit-hangit dengar cik Pak. Tapi kalau Pak kecil turun, Pak kecil cukup menggerham saja, turun menyohan putakat ke tiraro, itu cukup kalimat itu tutup itu semuanya. Penguasa dalam urusan mencegah maksiat itu lebih kuat, maka perlu kerjasama antara umara dan ulama. Jadi kalau Tengku Imam hanya beri usulan, yang hanya betul yang menyona but lagi yang kamu judi tengahnya hanya betul, tapi kita cuma bisa memberi nasihat. Yang bergerak adalah penguasa, maka tidak akan bisa hancurkan semua maksiat di kota kita ini kecuali penguasa bergerak. Tapi kalau seandainya penguasa pun terlibat, habis harapan, tunggu saja bencana. Dan bencana kita sudah rasakan berulang-ulang dengan berbagai macam ragam. Lalu Rasulullah mengatakan, jadi menyebabkan bencana apabila telah munculnya para penari-penari perempuan, penyanyi-penyanyi perempuan, yang kemudian wal ma'azif, merajalelanya ma'azif, yaitu musik di mana-mana, musik menjadi gaya hidup.
musik rock, musik dangdut, musik di mana-mana musik. Orang hidup mulai dari BA, dari dalam BA sampai di luar BA musik. Kita dulu kalau naik minibus atau mau ke mana, dulu kalau L300 dulu kalau mau ke mana, itu andalannya musik. Musiknya bukan musik-musik Islami, tapi musiknya ya musik-musik yang memang masuk dalam kategori ma'azif. Karena dalam pandangan ulama tidak sepakat mengharamkan musiknya, tapi yang sepakat mengharamkan penyanyi dan nyanyiannya. Kalau masalah musik, para ulama tidak sepakat. Jadi bukan sebuah kesepakatan mengharamkan alat musiknya. Sebahagian ada yang mengharamkan langsung, sebahagian lagi memberi klarifikasi, pendetilan. Kalau musik itu keluar lalu menimbulkan syahwat, menimbulkan dosa, maka dia haram. Tapi kalau musik itu tidak menimbulkan syahwat atau diiringi dengan syair-syair yang membangkitkan rasa cinta kepada Allah, maka belum sampai kepada pengharaman. Dengan alasan musik itu bisa keluar secara normal. Kita di saat mengetuk meja, ini keluar suara, apakah suara ini haram? Kalau kita menabrakkan pulpen dengan pulpen, keluar suara, apakah suara ini haram? Nah, jadi ini yang dipanjang permasalahannya. Intinya, tidak semua ulama sepakat mengharamkan keluarnya suara-suara dari benda-benda tertentu. Kalau semua suara diharamkan, maka suara burung pun haram di saat berbentuk sebuah musik. Tapi intinya mereka juga mengharamkan kalau musik itu sudah berbau fitnah. Syairnya syair syahwat, musiknya membuat orang mempancat-pancat. Musik-musik karaoke, musik-musik yang mempancat-pancat itu semuanya dijeniskan haram. Keyboard itu masuk kategori haram. Oleh karena itu, ada yang berpendapat kalau musiknya malah berbau agama, arti berbau agama, syairnya dan musiknya tidak sampai menyebabkan orang bergerak hatinya untuk ikut berjoget. Contohnya nasyid-nasyid, salawat nasyid, itu masih dibolehkan oleh sebagian ulama. Jadi ini ma'azif ini yang dimaksud ma'azif yang haram, alat-alat musik yang menyebabkan orang berjoget ria kalau mendengarkan musik ini. Maka kalau ini merajalela, Allah marah. Wasyuribatil khumur, juga bisa mendapatkan bencana akibat dosa merajalelanya minum khamar. Kalau sudah merajalelanya minuman khamar, maka bencana akan segera diturunkan Allah. Khamar ini dasarnya khamar. Pada dasarnya khamar karena orang jahiliyah minumannya khamrun. Khamrun itu anggur yang diperas, anggur yang dijadikan khamar, khamrun. Lalu berkembang. Jadi tidak mesti yang kita maksud di sini adalah minuman keras. Minuman lembek pun masuk, berkembang, berubah menjadi narkoba, sabu-sabu. Itu enggak minum lagi tapi ngisap sabu-sabu. Intinya yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, kalau sudah merajalela tetap mengundang azab. Ada orang yang mengatakan menyotapik bacut hana bubu, hana mabuk tu. Yang hanjut menyomabuk. Apa jawab Nabi? Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau takaran waktu minum banyak mabuk, maka setetes pun haram. Kita minum setetes, enggak mabuk, apakah halal? Tidak, takarannya ke yang banyak. Kalau waktu minum banyak mabuk, maka yang sedikit pun haram walaupun tidak mabuk. Kalau sudah pekerjaan ini menjadi-jadi di satu daerah, maka Allah akan menimpakan bencana dengan berbagai macam ragam. Jadi bencana itu dicabut, ditimpakan lagi, dicabut, ditimpakan lagi dengan berbagai macam ragam. Kadang-kadang Allah beri bencana gempa, kadang-kadang Allah beri bencana tenggelam, banjir atau paceklik, atau bencananya tidak tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan tidak tumbuh lagi.
Atau buah-buahan tumbuh tapi menjadi penyakit, padi tumbuh tapi menjadi penyakit. Dulu orang tua kita itu mungkin tidak menduga bahawa beras pun bisa jadi penyebab diabetes. Hari ini orang tidak berani makan nasi banyak-banyak kerana takut terjangkit diabetes. Nasi jadi makanan pokok, nasi pula yang kemudian menjadi salah satu indikator diabetes. Akhirnya orang kembali ke beras merah yang tidak ada rasa. Dulu aman, orang Masya Allah maksiat dulu kurang Pak. Masa-masa kita kecil batat ada, tapi maksiat kurang. Perempuan masih punya rasa malu, walaupun jilbabnya tidak sempurna, tapi untuk pacaran saja malu. Sang aib tat punya merempuk pacaran kan, aib tat sangat. Kalau mau melamar anak orang saja malunya minta ampun. Kalau suka sama anak orang kirim surat itu melalui orang lain. Akhirnya kahwin sama orang yang dikirimi surat, bukan orang yang terima surat. Kau kirim surat ke si Laila Tian. Ujung-ujungnya kahwin sama si yang bawa surat. Jadi itu hal-hal begitu dulu terjaga. Walaupun ada maksiat, tapi tidak sampai merajalela, tidak sampai anak-anak kita kecil tidak tahu, Masya Allah, tidak tahu bagaimana orang berzina. Kita tidak tahu mandi junub. Waktu dijelaskan kami SD belajar tentang kitab Matan Takrib, ya, waktu dijelaskan mandi junub kami tidak tahu apa itu mandi junub. Tengkunya juga ketika kami tanya mana junubnya kiban tengku, nyan mana urung pungo, kata tengku kami. Dijelaskan begitu, itu mandi orang pungo katanya. Kenapa? Susah menjelaskan mandi junub itu apa. Hari ini anak-anak tahu semua. Melihat orang berzina, pakaian telanjang, tinggal kasih HP, pulsa, muncul sendiri. Walaupun enggak dibuka, muncul sendiri. Iklan tiba-tiba muncul. Game-game yang dimainkan anak-anak rata-rata berpakaian telanjang. Jadi jangan alasan anak-anak kenapa lihat apa, cuma main game. Game rata-rata hari ini yang perempuan dihiasi dengan pakaian telanjang. Cukup seksi-seksi. Seksi game daripada filem. Dan ini merajalela. Dulu waktu kita kecil, kita tidak tahu dari mana kelahiran seorang bayi. Kita masih mengandalkan dibawa oleh helikopter. Dari kadru adik. Dari mana? Tadi subuh helikopter masukin lewat plafon. Kita lihat plafon tak terbuka, tapi okey ajalah, kita terima. Ya. Tapi kita percaya adik datang dari helikopter, dan itu menjadi sebuah aib memberitakan bahawa lahir itu melalui rahim. Hari ini anak-anak sudah tahu dari mana. Umur kecil dia sudah tahu adiknya, dia elus-elus perut mamaknya, nanti kalau sudah keluar mak ya begini. Dia tahu. Perkembangan teknologi membantu kita mempercepat terjadinya maksiat di saat kita salah menggunakannya. Makanya Aisyah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia mengatakan, "Wahai Aisyah, ya ummul mukminin, ya, wahai ummul mukminin Aisyah, hadisini, tolong kabarkan kepadaku, aniz zalazil, kabarkan kepadaku kenapa bisa terjadi gempa. Apa sebab bisa terjadi gempa? Waktu itu belum ada teori-teori tentang pecahnya lempengan bumi. Nya hanai dah mulaulai yang udayan. Ditanya oleh Anas, kenapa bisa terjadi gempa wahai Aisyah? Lalu Aisyah mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah, gempa bisa terjadi iza istabahu az-zina, kalau orang sudah mulai menghalalkan zina. Jadi zina mulai dihalalkan, enggak ada lagi yang protes. Merajalela. Zina itu bukan hanya zina kemaluan, tapi semua perihal yang mendekati zina disebut zina. Melihat, mencium, mendengar, meraba, nanti Allah kumpulkan semua dosa-dosa ini menjadi satu dosa, iaitu dosa berzina kemaluan dalam hadis Nabi. Jadi dengan melihat-lihat saja, melihat orang telanjang terus-terusan tidak taubat-taubat, atau pacaran tapi tidak terjadi hubungan suami isteri, tapi dengan pacaran, meraba, macam-macam, nanti kalau dia meninggal dalam keadaan seperti ini belum taubat, Allah kumpulkan dosanya menjadi dosa kemaluan. Aisyah mengatakan salah satu penyebab datangnya gempa adalah istabahu az-zina, iaitu orang sudah mulai berani menghalalkan zina.
Saya dapatkan berita dari CNN di Kanada atau Italia yang saya dapatkan itu, Bapak. Pokoknya di salah satu antara negara ini itu keluar peraturan sekitar 2 tahun yang lalu, dibolehkan melakukan hubungan di depan khalayak ramai dengan syarat tidak mengganggu khalayak ramai tersebut. Jadi misal di taman-taman mau berciuman, mau melakukan apa saja, meraba, silahkan, yang jangan ganggu orang. Dan ini cocok dengan hadis Nabi, kiamat akan segera terjadi apabila zina dilakukan terang-terangan. Sampai kalau ada orang saleh di antaramu memperingatkan orang berzina itu bukan dengan cara menghentikan zina, tapi dia mengatakan, "Hai, kalau engkau mau berzina, berzinalah di balik dinding itu. Baik hina ke puput, kedih saja." Dia tidak menghentikan zina itu, tapi menyuruh untuk jangan berzina di depan. Kalau mau berzina, berzina di belakang-belakang dinding. Itu tingkat orang soleh di akhir zaman itu. Jadi handa terjut le pegah. Cuma kita bilang baik berzina hina apa? Rumah ke dia, menjaga pebutnya. Itu nasihat dari orang-orang soleh kepada orang berzina untuk menghentikan, dilempar, dilapor, kemudian dirajam, dicambuk, itu tidak ada lagi. Kalau sudah sampai pada keadaan itu, maka kiamat akan segera datang, kata Rasulullah. Lalu Aisyah menyambung, istabahu az-zina, gempa akan datang apabila orang berani menghalalkan zina. Yang kedua, wasyaribu al-khamar, dan orang sudah mulai berani menghalalkan khamar. Sabu-sabu memang diharamkan secara hukum agama, secara hukum dunia ditangkap, tapi tidak selesai karena terlalu besar peredarannya. Dan kemudian ada juga indikasi ketidakjujuran orang menangkap. Orangnya tangkap sehingga kalah lah. Bisa jadi juga terjadi begitu. Jadi kompleks, permasalahannya kompleks. Kemudian yadribun al-ma'azif, kata Aisyah, dan orang sudah merajalelanya musik. Jadi 3 perkara ini, kata Aisyah, kalau sudah merajalela, maka yang terjadi adalah gharallah, Allah cemburu kepada hamba. Jadi Aisyah memakai kalimat gharallah, kalau sudah terjadi maksiat ini, Allah cemburu kepada hamba. Kenapa Allah cemburu? Karena orang tidak lagi menyembah Allah, orang tidak lagi mendekat ke Allah, tapi orang mulai mendekat ke urusan-urusan maksiat. Allah cemburu. Sama seperti seorang isteri cemburu ketika suaminya tidak mendekat lagi kepadanya. Ketika suami sudah menjauh, bicara tidak terlalu sering lagi, kemudian sudah mulai jarang pulang, maka istri akan melakukan tindakan-tindakan. Kalau istrinya istri yang kurang salehah, maka dia segera menemui dukun. Tolonglah buat suamiku bagaimana dekat lagi kepadaku. Macam-macam dia lakukan. Kalau seandainya suaminya istrinya istri yang baik, maka dia mungkin akan mencoba melakukan tindakan-tindakan yang lain yang kira-kira tidak sampai menimbulkan dosa-dosa besar, pecahkan piring, atau kemudian menahan suami, digemboknya pintu rumah, suami keluar dari jendela. Keadaan-keadaan begini, Bapak Ibu maka Allah, membuat Allah cemburu. Hamba sudah tidak dekat lagi dengan Allah, maka untuk membuat hamba itu tertarik lagi ke Allah, apa kata Aisyah? Wa iza gharallah, kalau Allah sudah cemburu, qala lil ardi, Allah akan berkata kepada bumi. Allah berkata kepada bumi, apa katanya kepada bumi? Ya ardu, wahai bumi, zalzili, bergoncanglah engkau, jadikanlah gempa, bergoncanglah engkau. Fa in tabu wa naza'u, berhentilah kalau mereka taubat dan melepaskan maksiatnya. Wa illa hadamahallah, kalau mereka juga setelah diberi gempa tidak juga taubat, tidak juga melepaskan maksiat, maka Allah hancurkan semua mereka. Jadi Pak, ini selama ini gempa ini menjadi salah satu pertanda bahwa Allah marah.
Dan dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'ah, lan taqumas sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi beberapa tanda. Di antaranya yaksuruz zalazil, iaitu banyaknya terjadi gempa. Gempa Pak setiap hari terjadi, cuma berpindah-pindah tempat. Di seluruh permukaan alam gempa terjadi. Nanti kembali ke kita, ke gempa alam, gempa yang melabuh, gempa Takengon, pindah ke Italia, pindah ke Arab Saudi, pindah, berganti-ganti gempa. Dan kata Nabi, kalau sudah terjadi hal-hal begitu, gempa berketerusan, antara kiamat akan datang segera dan dekatnya melebihi dekatnya aku denganmu, wahai sahabat. Jadi Nabi pernah duduk dengan sahabat, dekat sekali kepalanya dengan kepala sahabat untuk menasihati. Kata Rasulullah, ini hadis yang lain, kalau nanti sudah dekat kiamat dan sudah mulai terjadi gempa-gempa terus-terusan, kiamat itu lebih dekat daripada jarak kepalaku dengan kepalamu hari ini. Dekat sekali kiamat sekarang, Pak. Dekat sekali. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi Allah tidak suruh jaga dari gempa. Gempa kalau terjadi menghabiskan orang-orang yang jahat yang mengundang gempa, juga menghabiskan orang-orang saleh yang tidak peduli dengan orang jahat melakukan maksiat. Menyetruk bencananya Allah kirimkan untuk semua, bukan kepada mereka yang mengundang saja, untuk semua. Kenapa untuk semua? Karena kita tidak menghadang bencana dengan mencegah maksiat itu terjadi. Makanya yang paling baik di sisi Allah bukan hanya orang saleh, tetapi muslih, orang yang memperbaiki orang menjadi orang saleh. Itu lebih baik daripada orang saleh. Orang saleh duduk-duduk saja di musalla, zikir-zikir, istighfar, dia saleh untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang berjuang, ya, memperbaiki kampung, memperbaiki dari rumah ke rumah, ne sembayang, nejak sembayang, baik ne pubutnya, baik ne pubut je, untung ada dia. Dialah yang bisa menghadang bencana. Dia yang bisa menghadang bencana, bukan orang yang saleh terhadap dirinya sendiri, tapi orang yang memperbaiki orang lain agar tidak turun bencana. Maka COVID ini tidak akan tercabut kecuali kita mencabut akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Cabut maksiat. Orang hari ini enggak bicara tentang mencabut maksiat, bicaranya tentang masker, bicara tentang distancing, bicara tentang protokol COVID, bicara ini enggak boleh, tanda-tandanya bersin, kerongkongan kering, kemudian macam-macam. Tapi jarang ada pengumuman dari pemerintah, tinggalkan maksiat, COVID akan hilang. Tidak ada. Berpuyak begahnya di pusat saja penuh dengan maksiat. Jadi tidak akan berhenti bencana Allah. Kalaupun berhenti, ditukar dengan gaya yang lain. Tidak akan berhenti kecuali maksiat dihentikan. Inilah efek bencana kepada sosial kita.